IHSG atau market saham terus mencatatkan harga tertinggi terbaru. Seharusnya ini merupakan kabar gembira dong bagi kita para investor lah. Kenapa? Karena di tiap-tiap tahunnya tidak henti, tidak lelah, meskipun membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama, IHSG tetap konsisten mencatatkan sejarah, memberikan harga tertinggi terbaru. Nah, lantas muncul beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar, DM, ataupun chat di grup Telegram. Hyung, ini saatnya jual kah? Nah, kemudian, Hyung, kapan seroknya? Nah, kan udah terlalu tinggi tuh menurut kita semua kan. Jadi bingung kapan nih mau serok lagi kan. Dan muncul lagi, Hyung, kok punya gua masih minus? Nah, jadi setidaknya di video ini kita akan sharing bersama 3 poin penting ini yang sering muncul pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton ini juga ngerasain, bener-bener saya juga mau nanya ini. Nah, kemudian ada satu lagi tambahan, karena saya juga diminta salah satu dari teman-teman kita, yaitu Hyung update lagi saham Sido. Karena sempat saya bahas sebelumnya di video sebelumnya, coba cek aja di channel ya. Siapa tahu ada yang masih ingat. Jadi di video ini kita akan ngebahas tuntas habis semua yang tadi baru disebutkan itu. Namun sebelum bergerak lebih dalam, mengupas lebih tuntas, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu teman-teman di video ini karena menggunakan tenaga dalam saya. Jadi saya harapkan teman-teman tahu bahwa saya bukanlah seorang penasehat keuangan, financial expert, dan saya juga tidak menyuruh ya teman-teman ya, merekomendasikan untuk membeli atau menjual suatu aset investasi tertentu. Di sini semua merupakan hasil racikan ilmu kungfu saya, sehingga bisa teman-teman pelajari, bisa dijadikan acuan, tapi tidak ada unsur paksaan untuk mengikuti. Oke? Jadi kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi kita langsung saja, ini merupakan grafik harga saham IHSG. Dan teman-teman lihat di sini sudah banyak coret-coretan. Ini saya bukan melukis indah, tapi memang bagi teman-teman yang sudah setia nontonin video saya dari awal, teman-teman tahu bahwa kita sempat sharing bersama, kita memprediksikan harga IHSG bakal kemana teman-teman. Memang nggak 100% akurat, bahkan kita memprediksi takut-takutnya IHSG jeblok sampai ke titik merah ini ya. Ini saya nggak pernah hapus, teman-teman boleh cek di video-video sebelumnya, saya nggak hapus. Jadi ini nggak ada manipulasi, dan kita nggak berkenalan kan sebelumnya kan. Emangnya mau main sulap apa? Oke, jadi rupanya IHSG tertahan di garis putih ini ya teman-teman ya. Kita sempat gambar ini juga ya, supportnya ya. Di sini sideways, kemudian dia naik ya, tidak membutuhkan waktu lama, dia naik kembali terus dan mencatatkan all time high atau harga tertinggi baru lagi dari sini ya teman-teman ya. Tuh. Sempat kan ya, walaupun dikit ya nggak apa-apa, yang penting mencatatkan harga tertinggi baru lagi. Namun sehari setelah itu langsung IHSG jeblok, turun agak dalam 1,87%. Meskipun ketika di video ini dibikin, IHSG memberikan perlawanan dan ditutup hijau 0,37%. Dilihat dari pergerakannya, menurut saya ini bakal mengalami sedikit penurunan lagi ya teman-teman ya. Harapannya ya dia akan berkisar sekitar sini deh. Ya, kita harapannya dia turun cukup sampai di sini saja ya. Oke. Nah, ini nanti teman-teman catat nih. Saya kasihkan warna yang lain lagi nih. Di mana nih? Ini warnanya gimana cara ganti warnanya? Nah, pokoknya teman-teman catat deh yang ini deh. Ini ya, jangan merah, nanti merah ya kelihatan merah lagi semuanya ya. Oke, saya kasih warna ungu. Kita harapannya kalau turun pun jangan sampai terlalu dalam. Di sini deh kita kasih batasnya ya. Harapannya jangan sampai di sini ya, kayak kemarin kan. Kalau saya kasih batasnya agak dalam gini, dia langsung takut dan mantul naik lagi. Oke, jadi kita akan ngejawab beberapa pertanyaan tadi setelah kita update market ini. Nah teman-teman, jadi saya langsung munculkan layar bibit saya di sini. Bagi teman-teman yang belum tahu ini aplikasi apa, ini merupakan bibit investasi reksadana yang sudah bisa di-download di Play Store maupun di App Store ya teman-teman ya. Kalau udah download, daftar, jangan lupa masukin referralnya. Nih ada di atas, Air Cashback, biar dapat cashback 25.000. Lanjut. Seperti yang teman-teman lihat, portofolio saya di sini ya. Kalau untuk obligasi ya nggak usah kita lihat ya, karena kan kita lagi ngebahasnya pasar saham. Jadi kita langsung lanjut ke Jarvis, masih plus 1,35%. Lanjut lagi. Ini ada di
reksadana saham saya yang agak bawah ini ya teman-teman ya. Di sini BNI AM Index 30 saya masih plus 16,7%. Untuk Sukor Invest Maxi Fund plus 15,41%. Nah, saya akan sedikit sharing mengenai, Yung, apakah saatnya untuk menjual? Saya bakal nanya balik lagi. Apakah sudah sampai untuk tujuan investasinya? Kalau saya pribadi, meskipun market IHSG mencatatkan all-time high baru, saya belum berniat menjual semua investasi saya. Karena tujuan investasi saya itu panjang untuk dana pensiun saya kelak. Nah, jadi balik lagi nih, kalau muncul pertanyaan di benak sendiri, wah IHSG lagi tinggi-tingginya nih, ketika saya jual harusnya saya cuan-cuannya kan, seperti itu kan. Mungkin udah ada yang plus 10%, udah ada yang plus 20% ya mungkin ya. Jadi kepikiran, wah saatnya enak nih buat ngejual. Apakah salah ketika jual? Enggak, karena memang seharusnya kita ngejual investasi kita ketika harga tinggi-tingginya. Bukan kita ngejual ketika harga rendah-rendahnya. Karena setiap tujuan investasi itu pasti sama. Modal kita berkembang, tumbuh, cuan atau profit. Ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin, ya Yung, yang penting modal saya bertumbuh deh. Saya takut nanti turun lagi. Saya jual aja Yung. Nggak apa-apa, bebas. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Yung kurang Yung, saya mau 2-3 tahun lagi. Saya lanjut lagi ya. Silakan. Nah, muncul lagi nih kemudian pertanyaan yang kedua nih. Yung, kapan seroknya? Nah, kalau untuk serok sebenarnya memang benar ketika market sedang turun seperti update tadi di market tadi ya, itu merupakan kesempatan menurut saya. Kenapa? Karena kita ketika membeli ketika marketnya merah, ketikanya banyak sekali. Udah hitung belum saya ngomong ketika berapa kali? Jadi ketika kalau marketnya merah ya kita kan belinya NAV-nya otomatisnya juga lebih murah. Jadi unit yang kita dapat lebih banyak. Otomatis nanti ketika naik kita juga mendapatkan cuan yang lebih baik. Seperti itu pandangannya. Namun kalau ditanya saya di grup Telegram, Yung kasih aba-aba ya kalau udah mau serok. Saya nggak perlu kasih aba-aba, lu tungguin aja tanggal 25 itu udah pasti saya beli sendiri. Ya, jadi saya konsepnya DCA, saya melakukan pembelian reksadana tiap tanggal 25. Bisa lebih 1-2 hari ya tergantung. Kalau 25-nya hari Minggu ya jadi hari Senin. Kan saya nunggu gajian seperti itu. Nah, jadi setidaknya saya ngejawab pertanyaan apakah waktu yang tepat untuk ngejual? Nah, ada dapat gambaran nggak teman-teman? Jadi kan sekarang udah, oh rupanya kayak gitu. Apakah waktunya untuk serok? Nah, jadi balik lagi. Kalau misalnya memang seperti saya akan DCA, saya akan rutin terus investasi. Namun bagi teman-teman yang memiliki ya atau memiliki istilahnya teknikal atau analisis fundamental ataupun yang lebih dalam bisa ngeprediksi ya kan nggak harus 100% nih tapi setidaknya oh market di sini udah cukup dalam saya serok boleh malahan itu lebih bagus ya teman-teman ya ingat strategi investasi itu balik ke diri kita masing-masing sefleksibel mungkin jangan bikin ngejeliwet oke lanjut lagi loh kok Yung saya punya minus jadi teman-teman saya dapat foto dari grup ini di sini ya, teman-teman lihat nilai sekarang 985074. Modal investasinya 1 juta, keuntungannya minus 1,49% atau minus 14.926. Ditanyanya gimana coba? Ya kan, karena mungkin sekarang kan market sempat menyentuh titik tertinggi IHSG, namun investasinya masih minus. Saya akan coba membedah portofolio ini. Oke, teman-teman ya. Oke, narik napas dulu agak lebih dalam ya. Pertama kita lihat dia baru melakukan pembelian sepertinya 1 juta nilainya teman-teman ya. Untuk reksadana apa masih tanda tanya karena dia nge-crop hanya sebagian itu untuk saya lihat. Jadi istilahnya saya cuma ngintip sedikit-sedikit. Namun dengan hasil intipan sedikit-sedikit mari kita bongkar bersama biar lebih gede lagi. Jadi kalau saya lihat Hyung satu ini baru melakukan pembelian reksadana saham. Mungkin dia belinya beberapa hari ini. Bener nggak? Kalau bener coba tulis. Bener Yung, saya baru belinya belakangan ini. Ketika market IHSG sedang naik ya. Reksadana saham dia belinya. Kemudian kan tadi kita sama-sama lihat. Ketika habis ATH, all time high mencatatkan harga tertinggi baru. IHSG langsung terjun minus 1%-an. Bener kan? Di kala itulah reksadana ataupun investasinya mengalami minus 1,4
1,persenan ya tadi ya. Di sini saya nangkep dia baru belinya belakangan. Terus apa yang harus dilakukan? Kalau saya pribadi, saya akan tetap melakukan investasi rutin per periodenya, per bulannya, agar nanti mendapatkan portofolio yang seperti saya miliki. Masih plus kan ketika market merah. Kalau saya merah, tuh lihat deh yang setia nontonin di video-video dulu ketika saya minus 10-an persen, 15% yang kita sama-sama ngelap air mata itu. Masih ingat kan? Saya masih ingat momen seperti itu. Nah, jadi balik lagi, yang namanya reksadana saham itu nggak bisa dinilai hari ini beli, besok sudah harus cuan. Ya, balik lagi ke video-video yang agak lama mengenai investasi, perbedaan mungkin reksadana saham, obligasi maupun pasar uang yang harus lebih didalami karakternya agar pilihan kita sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi kita. Jadi Yung jangan takut, jangan cemas ya. Kalau masih bingung tanya aja di grup, nggak masalah kok yo. Lanjut lagi sekarang di poin yang terakhir karena juga ada yang sempat Yung update lagi dong saham Sido. Ya saya akan update. Nah teman-teman bagi yang belum nonton silakan nonton dulu episode pertamanya itu ketika si pria ngenembak si cewek dan rupanya si cewek sudah ada rasa dengan cewek lainnya. Ya seperti itu mungkin episode pertamanya. Sehingga terciptalah beberapa area seperti ini yang kita gambar bersama. Saya harap kemarin siapa yang nanyain ada nonton video ini karena saya khusus update buat dia. Nah setelah kita prediksi bahwa dia akan mengalami penurunan di beberapa area ini, saya sempat mengatakan di video ini adalah area-area yang bisa digunakan apabila kalian melihat Sido masih memiliki potensi untuk naik ke depannya. Ini adalah area-area cicilnya. Dan dia sudah masuk ke area cicil yang pertama di sini ya. Dapat kita lihat seperti yang telah saya sampaikan di video sebelumnya. Jangan terlalu cepat cicil sebelum dia membentuk istilahnya pergerakan harga sideways terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat ya, ketika dia mengalami penurunan yang agak dalam ya si saham Sido ini, tuh lihat ya. Dari sini kan, ada kan, turun sampai agak dalam ke sini. Dia sempat terhenti, seolah-olah aduh saya capek turun terus. Dia sempat terhenti ya, kemudian dilawan dengan volume yang lumayan besar menurut saya ya teman-teman ya di sini. Namun untuk candlenya sepertinya kurang begitu bagus ya, hanya sebatang kayak kupu-kupu, bukan capung seperti itu ya, dragonfly, doji biasa orang sebutnya, boleh di search ya. Mohon maaf bila salah namanya. Volumenya cukup besar tapi tidak ada perlawanan pembelian. Di sini saya juga melihat adanya candle pembalikan di arah sini. Apakah di sini waktu yang tepat untuk memulai cicil karena sudah masuk area seperti yang kita prediksikan? Ya bisa saja ini dijadikan sebagai area cicil pertama. Namun tetap dilihat kondisi market ya, mengingat IHSG baru turun agak dalam. Seperti itu teman-teman nih area-areanya ya. Jadi sudah bisa start dulu kalau memang mau ya. Ya. Jadi gimana yang kemarin nanyain, apakah sudah oke di sini ya? Kalau mau silakan mungkin dananya 20% dulu, 25% dulu. Nanti kalau turun agak ke bawah baru mulai cicil lagi. Oke? Nah teman-teman, jadi setelah kita cukup kebut-kebutan ngebahas soal IHSG ya teman-teman ya, sempat tertinggi dan apa yang harus kita lakukan, setidaknya di video ini saya harap memberikan suatu gambaran mengenai apakah waktu tepat untuk menjual investasi kita, kapan kita akan serok kembali, dan kenapa punya saya masih minus, dan terakhir adalah update saham Sido. Jadi dari keempat kita sharing bersama tadi dapat dilihat meskipun IHSG mencatatkan harga tertinggi terbaru, itu tidak menjamin investasi kita semua mengalami profit ataupun cuan. Itulah mengapa saya selalu mengingatkan kepada teman-teman tetap pantau kinerja reksadana ataupun yang investasi saham, tetap pantau kinerja sahamnya. Tuh lihat tadi IHSG sudah tinggi banget, si Sido masih tenang-tenang saja kan. Ya, jadi seperti itulah tugas kita tetap mendalami dan mempelajarinya. Oke, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk investasi reksadana, tadi sudah disampaikan, langsung saja download aplikasinya Bibit di App Store maupun Play Store. Dan jangan lupa masukin kode referralnya, Air Cashback ya, teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang masih bingung mengenai episode pertama Sido, mungkin videonya ada di samping sini ya. Teman-teman boleh lihat ini episode pertamanya.
Dan bagi teman-teman ingin menjelajahi reksadana dan ingin tahu kenalan lebih dalam, teman-teman juga boleh lihat di video di sini. Karena di channel ini saya sudah sangat sering sharing mengenai investasi.